Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi panjang usianya, murah rezekinya, diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Sementara nun jauh di sana, kita mendengar tanah longsor, banjir, kecelakaan di darat, di laut, di udara, kekeringan, kebakaran, bahkan tawuran antar pelajar. Semua itu menjadikan diri kita prihatin. Kita ikut mendoakan kepada mereka-mereka yang kena musibah, yang kena bencana, agar mereka tabah, tawakal, dan menerima semua cobaan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, serta berusaha untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang agamanya telah merambah di 5 benua, 7 samudra. Agamanya menggantikan agama-agama orang-orang kafir, agama-agama orang-orang musyrik, dan agama-agama orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam sebagai model, sebagai tatanan kehidupan, sehingga Islam menebarkan kedamaian di seluruh dunia, dan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Belum pernah kita mendengar umat Islam menjajah negara lain, mencaplok negara lain, memperkosa negara lain. Tapi Islam selalu jadi ajang perebutan, dijajah, dicaplok, disengsarakan. Tapi pertolongan Allah melebihi dari semuanya itu. Umat Islam makin berkembang, baik di Amerika, di Eropa, dan segala-galanya. Islam akan terus tumbuh, dan Islam sebagai way of life, jalan hidup, dan rahmatan lil alamin ke seluruh pelosok penjuru dunia. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya dari dahulu hingga akhir masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Tidak lupa khotib berwasiat kepada diri al-fakir khususnya, dan kaum muslimin pada umumnya, untuk senantiasa
meningkatkan iman dan takwa kita dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dalam situasi apapun keadaan kita. Iman dan takwa kita selalu ada dalam diri kita. Bukan iman dan takwa hanya ada di masjid dan di musola. Di pasar iman dan takwa dilepaskan, di kantor iman dan takwa dilepaskan, di jalan iman dan takwa dilepaskan. Tapi iman dan takwa dimanapun, bagaimanapun, dalam waktu kapanpun, iman dan takwa kita selalu dibawa dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Memasuki bulan Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji. Allah telah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumah. Faman farada fihinnal hajj wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Haji adalah bulan-bulan yang tentukan waktunya. Barang siapa yang berniat haji, maka tidak ada kata-kata kotor, tidak ada permusuhan, tidak ada dengki-mendengki, tidak ada perbuatan yang menyinggung ataupun melukai perasaan orang lain. Berbekallah engkau wahai umat manusia dengan sebaik bekal, yaitu takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah contoh orang yang rela berkorban, baik untuk dirinya, masyarakatnya, demi membela agama Allah ataupun jihad fisabilillah. Kekayaannya bukan hanya dipamerkan, tapi disyukuri dan didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Pangkat dan jabatan kenabiannya bukan untuk dirinya, keluarganya, kelompoknya, sukunya, tapi pangkat, jabatan, dan kemakmuran adalah untuk umatnya. Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Karena itu barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, maka berkurbanlah sampai hari tasyrik. Sebab Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, maka dia akan mati sebagai orang Yahudi dan dia akan mati sebagai seorang Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim adalah contoh seorang bapak yang bisa mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Dalam doanya dia selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berilah kepadaku seorang anak yang soleh. Maka lahirlah Ismail, seorang anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada orang tuanya dan taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan larangan-larangannya. Dia menjalankan semua perintah-perintahnya. Anak yang soleh lebih utama daripada anak yang pintar ataupun yang jenius. Anak yang soleh lebih utama daripada anak yang kaya raya. Anak yang pintar terkadang minteri orang lain, mencari kekuatan untuk pribadinya dan masa bodoh terhadap lingkungan masyarakatnya. Anak yang kaya terkadang hanya pamer,
mameri, membuat iri pada lingkungannya. Tapi anak yang soleh, seandainya kan dia pintar, maka kepandaiannya bisa menerangi lingkungan masyarakatnya. Andaikan dia kaya, dia membuat damainya lingkungan kehidupannya karena amal solehnya. Dia tidak sombong dengan pangkat, derajat, dan kekayaannya. Allah telah berfirman, wala tusya'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Kepada Allah lah kita memohon taufik serta hidayahnya. Kepada Allah lah kita mengharapkan perbaikan hidup. Di samping kita berikhtiar terus menerus, semoga Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus, melapangkan hidup kita, memberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, halalan dan thayyiban. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang beriman yang beramal saleh, berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli